Langkah berikutnya kita akan memeriksa sistem pengapian ya. Karena ini pengapian dengan platina ya, atau masih konvensional. Pemeriksaannya apa aja? Yang pertama kita urutkan dulu. Yang pertama kita periksa busi ya, busi. Kemudian kita meriksa kabel tegangan tingginya, kabel busi, meriksa tutup distributor. Berikutnya kita meriksa vacuum advancer, kemudian advent governor, kemudian kita memeriksa celah rubbing blocknya ya. Awalan kita bersihkan dulu busi ya. Setelah kita lepas tadi, busi dibersihkan dengan boleh amplas, boleh sikat baja ya. Bersihkan di celah atau keycapnya. Bersihkan. Oke, cukup bersih. Berikutnya kita setel menggunakan filler. Ini standarnya 0,7 sampai 0,9 mm. Kita cari di filler gig ya. Ini kita dapatkan nih, contoh ini 0,75. Kita pasangkan atau masukkan. Kemudian kalau ada tahanan kayak gini berarti cukup ya, bagus ya. Kalau kelonggaran kita tutup bagian elektrodanya ke dalam. Kalau kelebihan, kalau kurang kita ungkit ya dengan obeng min ya, seperti itu. Oke, saya ini cukup. Ini mewakili semua ya, jadi semua busi keempat-empatnya kita bersihkan semuanya. Berikutnya kita akan memeriksa kabel tahanan, kabel tegangan tinggi ya. Jadi kita lepas di sini. Nah, kita menggunakan multitester ini boleh dilepas mengukurnya atau boleh terpasang dengan tutupnya distributor ya. Kita tutup aja ya. Kemudian ini standarnya kabel tahanan busi ini standarnya kurang dari 25 kilo ohm, kurang dari 25 kilo ohm. Nah, kita gunakan multitester digital. Kita hubungkan ke ohm meter ya, ke ohm meter kita geser selectnya volt dan ohm. Oke, karena ini otomatis nanti akan membuat sendiri. Nah, contoh ini kita ukur kabel tahan busi. Ini berarti kalau kabel ini berarti dengan sumbu di sini ya. Jangan sampai kamu sumbunya ini nyetel di sini ya, nggak akan nyambung ya. Kita tempelkan, nyentuh dengan tembaganya, dan kita tempelkan juga dengan terminal di sini. Oke, sebelumnya karena ini ada keraknya, ya kita bersihkan dulu ya pakai amplas ya. Kita bersihkan dulu. Nah, ini juga pemeriksaan terhadap tutup distributor. Jadi karena ini berfungsi untuk membersihkan bunga api, mengantarkan tegangan tinggi, berarti tidak boleh ada kerak. Kalau ada kerak di sini, berarti akan menghambat tegangan tinggi ke busi sehingga busi kecil membersihkan bunga apinya, gitu. Kita bersihkan. Saya ini satu-satu aja ya, mewakili semuanya. Nanti pada waktu praktek kita bersihkan semuanya. Kemudian kita cek. Sebelumnya kita cek dulu, kalibrasi dulu apakah ini bergerak enggak. Oke, bergerak ya, ke 0 ya. Sudah siap pengukuran. Nah, sekarang kita ukur kabel tegangan tinggi ini. Ini harus kurang dari 25 kilo ohm ya. Nah, oke. Langsung muncul nih, dapat terbaca tuh ya. Yaitu 3,52 kilo ohm ya. Jadi langsung dapat terbaca 3,52 kilo ohm. Berarti dalam kondisi baik. Nah, nanti diukur semua kabel ini 1, 2, 3, 4. Kalau baik katakan baik, kalau tidak berarti nanti ajukan ke penguji untuk melakukan pemeriksaan ulang atau diganti dengan yang baru. Berikutnya setelah kabel yang tinggi dan tutup distributor, berarti tutupnya ini tadi ya dibersihkan semua ya. Pemeriksaan berikutnya adalah mengecek centrifugal advance dan vacuum advance ya. Jadi kalau di centrifugal advance, jadi kita rotor ini ya, rotor ya. Jadi rotor ini kita dorong atau tekan ke kanan. Kanan ini kalau tekan kanan kemudian kita lepaskan harus kembali. Nah, ditaruh ke kanan, lepas harus kembali. Ini baik. Kemudian dan vakum berarti ini ya. Kita bisa dihisap
kalau kuat ya hisap pakai mulut boleh ya. Ya sebenarnya jangan ya, karena ini banyak racunnya ya. Nah kita pakai alat ya, alat vakum ya, pompa vakum ya. Ya kita pasangkan ya untuk vakum ke selangnya. Kemudian di platina itu harus bergerak. Kalau bergerak berarti vakum advancer-nya bekerja. Kita pompa, kamu lihat di platina ini, bukan rotor ya, tapi di platina ya. Ini gerak. Nah. Oh, berarti kalau bergerak, berarti pompa vakumnya atau vakum advancer bekerja dengan baik. Ya. Berikutnya, pengawasan berikutnya adalah kita ngecek di rubbing block. Nah, rubbing block. Untuk platina kita ngecek di rubbing block. Kita akan mengukur rubbing block, celah rubbing block. Jadi di platina ini sesungguhnya kita lepas dokter ya. Mengukur rubbing block itu, yang mengukur platina itu di rubbing block ya, tidak boleh di kontak platina. Karena di kontak platina nanti akan menyebabkan kotor ya, sehingga percikannya kurang sempurna. Jadi di rubbing block. Rubbing block itu yang warna coklat ini ya. Coklat ini yang menyentuh ke knock-nya ya. Jadi pengukurannya ini tidak boleh di knock. Knock itu bagian yang menonjol, tapi di yang rata. Nah karena ini rubbing blocknya nyentuh di knock-nya, maka kita akan putar kerak asnya supaya rubbing block ini tepat di rata. Kita menggunakan kunci ring 19 ya. Kita putar pulinya dengan kunci ring 19 ke atas. Sambil dilihat di rubbing block ini lurus dengan yang rata. Ya, kita putar. Dikit lagi. Oke. Berarti rubbing block lurus di yang rata ya, bukan di knock-nya, berarti di yang rata. Kita menggunakan fill gauge. Untuk standarnya di kijang 5K celah rubbing block adalah 0,40 sampai 0,45 ya. Kita gunakan 0,40 di fill gauge. Kita sisipkan di antara rubbing block dan besi ini. Kalau terasa ada sentuhan, ada tahanan, berarti udah baik. Nah ini ada baik ya, nyentuh ini dikit keras ya, dikit keras, berarti celah untuk rubbing block ini sudah baik sesuai dengan standar. Kalau belum standar, kita kendori mode yang sini, kendor aja dan lepas ya. Yang ini kendori, kita tekan menggunakan obeng min ya, dan kita setel celahnya. Oke, berarti ini dengan baik. Oke. Oke, berikutnya kita akan menyetel sudut duel dan sudut pengapian ya, yaitu dengan mobil atau mesin nyala. Jadi nanti kita udah cek semuanya, udah rapi semua, udah bagus semuanya. Sekarang kita pasang baik rotor, kemudian distributor, kemudian busi ya, semuanya. Kita lihat seperti apa. Busi kita pasang. Ini batu ngapa urung. Ini ya. Yes. Oke, pengencangan busi. Oke, cukup kencang aja ya. Kencang, nggak usah kencang. Oke. Ini keempatnya sudah terpasang semuanya. Sekarang kita memasang kabel distributor. Di kabel distributor ini ada beberapa ketentuan ya. Kita lihat di rumahnya nih. Ini ada yang berlubang, ada yang rata. Lubang sama yang rata, jangan terbalik ya. Nanti sini ada pasaknya nih. Ini ada pasak. Ada pasaknya. Yang ini enggak ada. Berarti yang dapat lubang tadi yang lubang tadi dapatnya yang ke pasak ya. Jangan terbalik kayak gini. Lalu kita pasangkan lubang ini, pasang ya. Kita tekannya di bawah ya, jangan tekan di ini, tapi di bawah nih, besi ini di bawahnya biar cepat. Nah, gitu. Jadi dorongnya yang bagian yang jembung ya. Kemudian pemasangan kabel busi. Kita lihat nih ya.
Untuk ini kan 1, 3, 4, 2 ya. Jadi busi yang dekat nomor 2 ini, kabel busi yang dekat nomor 2 ini kita pasangkan ke busi nomor 1. Sampai krep. Kemudian berikutnya kita pasangkan ke busi nomor 3. Ya, 1, 2, 3 sini. Oke, sudah semua ya. Berikutnya adalah ini ke busi nomor 4. 1, 3, 4, 2. Ini 4. Berikutnya yang terakhir pasang ke busi nomor 2. Berikutnya jangan lupa ini kabel dari koil pasangkan. Oke.